Saya sebenarnya kalau mengucapkan atau menyebutkan kata Wahabi ini lelah saya. Kenapa dikatakan lelah? Orang sensitif. Kalau udah dengar kata Wahabi ini seolah dunia ini besok pagi mau kiamat. Orang akan emosi, orang akan marah. Image dan asumsi orang udah pasti negatif. Tapi oke lah, karena saya ditanyakan, saya harus jelaskan. Bagi Anda yang menganggap ini berfaedah dan sebuah pengetahuan, ya boleh diterima. Bagi yang tidak sepaham, ya kita tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan untuk antara kita satu pemahaman dan satu pemikiran. Baik, Wahabi, apa sih Wahabi itu? Mungkin kamu tahu gimana video saya yang viral tentang menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa tentang Wahabi. Saya khawatir Anda sekalian, saya tidak membela ya. Dalam konteks ini saya tidak membela teman-teman yang tuduh Wahabi itu, karena saya memang sampai hari ini saya masih memakai bahasa dituduh, karena saya belum ketemu bukti otentik bahwa mereka itu menyimpang. Saya belum ketemu, termasuk Tauhid 3 tadi. Orang yang mengamalkan Tauhid 3 yang saya lihat, mereka yang mengamalkan Tauhid 3, kokoh mereka. Keimanan, ketawidan mereka kokoh. Tidak ketemu, dia minta rezeki di kuburan. Karena ketiga-tiganya jalan. Gimana kita mau menyesatkan mereka? Saya khawatir kata-kata Wahabi ini jangan-jangan ini stiker yang diciptakan oleh setan untuk memecah belah kita. Talbisul iblis, perangkap iblis yang supaya kita bergampang-gampang untuk menyesatkan saudara seiman. Kata Wahabi ini talbis, perangkap setan supaya agama yang hak, yang murni ini, sunnah ini tidak bisa tegak dengan benar di Nusantara. Kenapa? Karena secara faktanya begitu. Siapapun yang ingin mengamalkan sunnah, mengamalkan tauhid, pasti tinggal tempel kata-kata Wahabi. Paham sudah? Orang yang ingin memanjangkan jenggot karena memang sunnah Rasulullah sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, kita tempel di dagu yang bersangkutan Wahabi. Padahal belum tentu. Dalilnya jelas. Orang yang ingin memakai celana di atas mata kaki karena ingin mengikuti dalil yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim, yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, kita tempel di betis orang tersebut dengan stiker Wahabi. Look and play, tinggal tempel tanpa harus diskusi, tanpa harus dikaji. Ya, jangan-jangan ini tipu daya setan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua amalan sunnah yang dalilnya sahih dari Rasulullah redup dan hampir tenggelam karena takut ditempel stiker Wahabi. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah didogma, sudah didoktrin, sudah ditanamkan image negatif terhadap merek Wahabi ini. Wahabi sama dengan sesat. Berani kita nyesatkan Rasulullah karena Rasulullah ini nyuruh celana di atas mata kaki. Sampai hari ini masjid-masjid yang seharusnya merapatkan shaf di saat melaksanakan sholat 5 waktu sengaja direnggangkan. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Karena takut masjid itu ditempel stiker masjid Wahabi. Allah musta'an. Padahal kita tahu merapatkan shaf itu jelas dalilnya, sahih dalilnya. Jadi sekali lagi Anda sekalian, jangan-jangan stiker Wahabi ini, ya, pertama talbis iblis, perangkapnya setan supaya kita berpecah belah, saling memusuhi, saling curiga, saling menyesatkan, dan supaya sunnah ini tidak tegak. Yang kedua, terik orang-orang munafik yang tidak menginginkan sunnah Rasulullah. Tauhid ini berdiri dengan kokoh di negeri yang kita cintai. Paham ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya harap tidak salah paham. Setelah ini ternyata ada perbedaan, tetap kita mempunyai pemahaman pemikiran berbeda. Anda sekalian atau siapapun itu tetap menganggap Wahabi itu sesat, ya silakan, tafadhol. Jangan pula ngamuk-ngamuk. Kalau ditanya saya tidak berani. Siapa saya? Karena semua yang mereka lakukan itu ada dasarnya. Sanadnya sampai ke Rasulullah dalil. Meskipun memang ada sebagian kecil yang kadang cara penyampainya memang kurang hikmah dan kurang mau'izah. Allahu a'lam bishawab.